Iqra wa inna lahu lahafidhun, ayat yang ke-9 dari surat Al-Hijr. Sesungguhnya kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Saudaraku, itu juz 7 ya kan, reguler bulan Muharram insyaallah taala. Jadi semuanya berjalan. Yang spesial tadi sudah sampai juz 23, besok tanggal 8 berarti sudah sampai juz yang ke-26, dan tanggal yang ke-9 kita sampai yang juz 29. Maka di 10 Muharram, di hari yang mulia, dilengkapi dengan hari sebelumnya atau sesudahnya, tentu banyak amalan-amalan baik insyaallah taala. Saudaraku, dalam hidup ini luar biasa. Jadi untuk pertama adalah namanya belajar, ya kan. Belajar itu subhanallahil azim, amal yang mulia, dan waktunya dari turun ayunan sampai masuk liang kubur. Jadi membayangkan bagaimana ketika Rasulullah SAW pertama mendapatkan wahyu Iqra, ya kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dhamma ilaihi Jibril alaihi salatu wassalam, sampai disekap jadi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan sampai ngap-ngapan, ya kan. Ngap-ngapan itu sulit bernafas, ya, dan menjawab ma qara'tu, apa yang aku baca, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Lalu Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, jadi membaca pun ngap-ngapan, membaca pun mulai, ya kan, membaca pun juga tidak bisa, ya. Itulah mulai belajar minal mahdi ilal lahdi, dari turun ayunan sampai masuk liang kubur. Proses itu tidak akan pernah berhenti, karena dalam kenyataannya juga manusia itu tidak ada yang alim, tidak ada yang pinter mentok, ya kan. Pasti dia akan terbatas ilmunya, terbatas, ya, bacaannya dan seterusnya, ya. Maka itu tahapan pertama, namanya tahapan belajar. Tapi dihargai oleh Allah, pahalanya besar sekali, dan kayak orang yang berjihad di jalan Allah, dan bahkan lebih mungkin dalam konteks tertentu. Tapi ketika sudah belajar pun juga belajar untuk merakit, ya kan. Merakit pikiran satu ke pikiran yang lain ini tidak mudah, ya. Ada orang yang sulit untuk merakit antara pengetahuan hari ini dengan pengetahuan yang kemarin. Jadi dan itu pun kalau sudah memahami, karena orang belajar pun belum tentu paham, ya. Ya, jadi maka kemudian memahami menjadi hal yang sangat penting. Memahami itu memahami peristiwa, memahami kronologi peristiwa, memahami apa, jadi anasir, ya kan, unsur-unsur peristiwa dan bangunan itu jadi luar biasa. Makanya nanti ada disebut orang alim, ada orang yang khabir, ada orang yang faqih. Semuanya adalah orang yang ngerti, tapi tetap kelasnya beda. Kalau alim itu yang ngerti, tapi kalau faqih itu adalah orang yang mengetahui dalamannya dan rahasianya. Khabir itu pakar, dia bukan ngerti saja secara teori dan ilmu pengetahuan, tapi dia sudah jadi menjadi pakar karena sudah berpengalaman, sudah minal mujarribin, yaitu orang-orang yang mencoba, ya. Jadi ada belajar, ada memahami, lalu kemudian jadi bisa merakit pemahaman, merakit pikiran, ya, merakit pengetahuan, seperti kayak merakit ayat tadi. Coba merakit ayat, ya, merakit ayat dari ayat sekian sampai sekian, maka dia terakitlah dengan baik. Merakit pemahaman, begitu juga pemahamannya sistematis, kronologis, ya kan. Merakit orang, yang paling berat itu merakit orang. Dididik lama, dipahamkan susah, kalau sudah paham dirakit pun juga tidak bisa, ya kan. Jadi ini belajar, kemudian memahami dan merangkai satu dengan yang lainnya. Ada orang
tingkatannya masih mau belajar terus dan lucu banget. Jadi kadang-kadang jadi tidak tahu, belum paham dan seterusnya, akhirnya jadi mengambil sikap sebagaimana apa yang ia tidak ngerti. Jadi kecekaan pemahaman, kecekaan jadi pengetahuan, akhirnya ya tentu sekitar itu pula. Tapi tetap mulia karena terus belajar dan terus belajar. Tapi di dunia ini butuh rakitan, butuh jadi rangkaian antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau surat itu tidak dirangkai, maka tidak akan menjadi mushaf yang 114 surat itu. Halaman itu kalau tidak ditertibkan, dirangkai ayat-ayat itu, maka jadi cuman menjadi satu ayat terpenggal. Kalau misalnya Anda orang baik, maukah dirakit? Itu juga hal yang penting yang terus harus ditanyakan kepada diri ini, ya kan? Jadi mempunyai pemikiran yang dianggap benar itu adalah penting dan diyakini benar adalah penting, tapi jangan subjektif. Jadi cuman sekedar pikirannya sendiri yang landasannya juga tidak cukup banyak. Cara bahasa guru itu ATM-nya nggak cukup, ya kan? Jadi luar biasa jamaah, terus kita belajar, kita memahami dan terus kita merakit pemahaman-pemahaman itu dan merakit diri kita, karena diri tetap sendiri namanya jomblo, ya kan? Dan Anda meskipun berkeluarga, kalau tidak bisa mendaya gunakan keluarga itu namanya tetap jomblo juga. Karena setiap jadi sesuatu itu ada fungsinya. Ketika Anda sendiri, sebetulnya apa sih manfaatnya orang sendiri? Ketika Anda berkeluarga, apa sih manfaatnya orang berkeluarga? Ada orang yang berkeluarga tapi jomblo, ada orang yang jomblo tapi jadi terakit dengan baik. Anda pada berpikir dengan baik yang seperti ini, karena di atas ilmu selalu ada ilmu, di atas ilmu selalu ada ilmu, di atas ilmu ada selalu ilmu, di atas hari ada hari yang lain, dan pikiran itu bisa dilihat, bisa ditingkatkan. Luar biasa saudaraku semuanya, para keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan doa selalu mengalir. Jadi untuk Anda, untuk semua hamba Allah Subhanahu wa taala, dan khusus kepada keluarga Allah, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh, keluarga Al-Haya semuanya, cabangnya, mitranya, relasinya, koleganya, jaringannya, semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani dan rohani, disembuhkan yang sakit, dihilangkan rasa sakit dan penyakit yang ada di tubuh ini, tubuh kita semuanya ya Allah, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salimna ya Allah min afat wal balaya wat ta'un wa corona ya Allah. Yassir lana umurana, umurad din wad dunya wal akhirah. Ya haqiq amalana waqdi hajanina wa tammim amalana wa bina'ana ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, wa anzil lana al-barakat, wa anzil lana al-barakat, turunkanlah keberkahan ya Allah. Anta ta'lamu bihi minna, anta ta'lamu biha minna, engkau maha mengetahui dan lebih mengetahui dari kami sendiri ya Allah. Barik lana fi awqatina wa amarina wa aqwalina wa ati al-fursah ya Allah, berikanlah kami tempo dan kesempatan untuk berbuat baik dan beramal baik, karena engkau ya Allah meninggikan agamamu bersama orang-orang yang baik dan orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kita, bersama dengan kami, orang-orang yang bisa dirakit, orang-orang yang bisa bersabar dengan pahitnya kebersamaan, dengan sensitivitas kebersamaan ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ya kepada Allah. Tentu kita berniat dan beramal untuk Allah pula. Jadi semua kegiatan ya dan bersama Allah Subhanahu wa taala kita bekerja, bergerak, dan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dari Allah kita bermula mendapatkan semua kekuatan dan anugerah ini minallahi wa billahi wa amma ma'allahi wa lillahi wa ilallahi azza wa jalla. Terus kita menjalin, sulitnya kayak apapun kita rakit, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sepertinya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.